Will You Be There adalah sebuah kisah pasangan yang harus terpisahkan oleh takdir karena kematian. Suatu hari, seorang kakek misterius memberinya sebuah pil ajaib yang ternyata membuatnya kembali ke masa lalu. Awalnya, semua itu hanya untuk melihatnya lagi, tapi rasa cintanya yang tulus membuatnya ingin mengubah takdir dan menghidupkan kembali sang kekasih. Dan inilah Will You Be There? Film dibuka di sebuah kawasan desa terpencil di Kamboja tahun 2015. Beberapa dokter dijemput pulang dari sana menggunakan helikopter. Salah seorang kakek mendekati dokter bernama Soyeon, meminta bantuannya untuk menyelamatkan bayi dengan bibir sumbing. Soyeon dihadapkan dengan pilihan sulit, karena itu adalah helikopter terakhir dan beberapa jam banjir akan datang. Namun pada akhirnya, dia memilih tetap tinggal di sana dan menyelamatkan sang bayi. Bibir bayi itu pun berhasil dioperasi. Sang kakek sangat berterima kasih ke Soyeon. Karena tradisi orang-orang di sana bahwa mereka menolak membesarkan anak dengan bibir sumbing dan lebih memilih membuangnya ke hutan. Secara tidak langsung, Soyeon memberikan bayi itu kehidupan baru. Kakek itu menanyakan salah satu impian dari Soyeon. Soyeon lalu menjawab dia ingin bertemu dengan seseorang. Lalu kakek itu pun memberikannya sebuah kalung yang di dalamnya berisi beberapa pil. Scene lalu beralih di tahun 1985 di sebuah pertunjukan lumba-lumba. Kita diperlihatkan Soyeon muda dan seorang pelatih lumba-lumba bernama Yuna. Nah, Yuna ini sendiri adalah pacar dari Soyeon. Setelah mereka bertemu, Soyeon memutuskan kembali ke Busan untuk melanjutkan kuliahnya. Di stasiun, Yuna langsung bilang bahwa dia ingin memiliki anak dengan Soyeon dan menikah dengannya. Tapi Soyeon di sini tidak menganggap perkataan itu dengan serius. Soyeon begitu sampai di Busan, dia mencoba menelpon Yuna. Tiba-tiba dia mendengar seseorang batuk dan ternyata orang itu adalah Soyeon tua. Soyeon tua merasa bingung melihat dirinya yang masih muda ada di depannya. Soyeon tua itu terus batuk dan mengeluarkan darah. Lalu dia pun pergi. Soyeon muda mencoba mengikutinya dan meminta sapu tangannya kembali. Tapi tiba-tiba Soyeon tua terbangun di toilet pesawat. Soyeon tua masih bingung dengan apa yang dia alami. Dia pun mengeluarkan pil yang diberikan kakek itu. Akhirnya dia cuma menganggap semua itu mimpi. Ternyata selama ini Soyeon mengidap kanker paru-paru stadium akhir dan mungkin cuma bisa hidup paling lama 6 bulan lagi. Sebelum pergi, Soyeon meminta temannya untuk mengecek pil yang dia dapat dari kakek Kamboja. Lalu Soyeon memutuskan untuk bertemu dengan sahabatnya Taeho. Sudah tahu dia punya kanker paru-paru, tapi kebiasaan merokoknya tetap tidak hilang. Taeho ini meminta Soyeon untuk cepat-cepat menikah karena dia sudah lama melajang. Tapi Soyeon terlihat masih berharap ke Yuna. Taeho langsung memintanya melupakan mantan pacarnya itu. Lagi pula, semua sudah berlalu 30 tahun yang lalu. Sementara di masa lalu, Soyeon juga bertemu dengan Taeho di pantai. Soyeon lalu cerita bahwa kemarin Yuna melamarnya. Tapi Soyeon masih bingung karena dia belum punya rencana menikah apalagi punya anak. Soyeon juga cerita bahwa kemarin dia bertemu seorang pria tua yang memiliki nama yang sama dengan dia. Orang itu tidak pernah dia lihat sebelumnya tapi terasa familiar. Saat dia mimisan, Soyeon mengejarnya ke toilet tapi tiba-tiba pria itu menghilang. Taeho malah tidak fokus ke cerita dari Soyeon dan malah melihat para gadis. Di masa depan, Soyeon pulang ke rumahnya. Dia menelpon anaknya bernama Soah. Ternyata, Soah juga belum tahu penyakit kanker yang diidap ayahnya. Karena terus-terusan batuk, Soyeon pun menutup teleponnya. Saat dia mencuci pakaiannya, dia menemukan sapu tangan di kantong jasnya. Dia jadi berpikir apakah mungkin pil itu bisa mengembalikannya lagi ke masa lalu. Tanpa pikir panjang, dia meminum pil itu.
Yang ada di benaknya waktu itu, toh dia juga sedang sekarat. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba. Di masa lalu, Yuna memberikan anjing ke Soyeon dan memintanya merawatnya. Anjing itu diberi nama Gamja. Soyeon mencoba untuk tidur dan tiba-tiba dia melihat sebuah bayangan. Dia kaget melihat Soyeon tua. Sementara Soyeon tua masih takjub bahwa dia benar-benar kembali ke masa lalu. Soyeon muda pun mengusirnya dan di sini Soyeon tua menjelaskan bahwa dia ini dirinya 30 tahun kemudian. Dia bahkan memberikannya KTP miliknya, tapi Soyeon muda masih tidak percaya. Sampai Soyeon tua mengenali Gamja dan memanggilnya. Soyeon muda pun kaget karena baru tadi dia menamai anjingnya. Keraguan masih ada di benaknya dan dia berencana menelpon polisi. Soyeon tua pun tahu bahwa polisi yang dia hubungi adalah Taeho sahabatnya. Soyeon tua lalu menceritakan satu rahasia yang hanya diketahui oleh Soyeon, yaitu tentang bekas luka di dahinya. Bekas luka itu dikarenakan ayahnya dulu pernah mengajarnya. Bahkan rahasia itu ditutupi dari ibunya agar ibunya tidak sedih. Tiba-tiba Soyeon tua mengalami mimisan lagi. Soyeon tua mengatakan dia hanya ingin bertemu sekali saja dengan Yuna. Lalu tiba-tiba dia menghilang. Soyeon tua kembali sadar di masa depan. Sementara Soyeon muda langsung pergi ke rumah Taeho, menceritakan semua yang dia alami tadi. Bermodal korek yang ditinggalkan Soyeon tua, Taeho berusaha mencari sidik jarinya. Di masa depan, Soyeon tua mencoba menyelidiki berapa lama waktu dia bisa berada di masa lalu. Pagi harinya, temannya ngasih tahu bahwa tidak ada hal aneh di komposisi pil itu, karena isinya cuma daun pepaya dan murbei. Di masa lalu, Taeho berhasil menemukan sidik jari di korek itu. Tapi sidik jari yang ada di sana cuma sidik jari Soyeon. Soyeon yang melihat tato seseorang pun punya sebuah ide. Dia pun mentato tangannya sendiri. Di masa depan, Soyeon tua membaca tato itu yang bertuliskan menantinya datang. Tapi karena tadi Soyeon tua teledor, dia meninggalkan pil itu di ruangannya sebelum pergi. Dia mengira pil itu sudah dibuang oleh OB dan mencarinya di tempat sampah. Tapi ternyata pil itu cuma terjatuh di meja. Lalu dia menjemput Soa terlebih dahulu. Di masa lalu, Soyeon yang khawatir ke Yuna pun pergi ke Seoul, berencana memberikannya kejutan dan membeli beberapa balon. Tapi dia malah terjatuh ke kolam. Yuna pun merasa sangat senang dan pada akhirnya mereka mantap-mantapan. Sementara di masa depan, Soyeon memasak makanan, tapi Soa ternyata melihat rekam medis milik ayahnya. Saat mereka makan, Soyeon menyarankannya untuk kuliah di Amerika. Lagi pula, ibunya juga ada di sana. Soa langsung menolaknya. Soyeon pun menjelaskan kondisinya semakin memburuk. Soa yang terlihat sedih pun memutuskan untuk keluar. Soyeon mencoba mencarinya di tengah hujan. Dia melihat Soa yang menangis dan berteduh di bawah kapal. Esok harinya, di masa lalu, Soyeon tua datang ke tempat pertunjukan lumba-lumba Yuna. Soyeon muda mendekatinya dan mengembalikan korek miliknya. Lalu, Soyeon muda menanyakan hal-hal apa di masa depan yang terjadi dengan dia. Soyeon tua pun menjelaskan bahwa Soyeon akan menjadi dokter yang sukses dan memiliki 1 orang anak. Soyeon muda senang mendengarnya dan bilang bahwa Yuna akan menjadi ibu. Tapi di sini, Soyeon tua cuma terdiam. Dia hanya fokus ke depan melihat Yuna melakukan pertunjukannya. Soyeon tua menahan air matanya sambil terus melihat Yuna dari kejauhan. Tiba-tiba, Soyeon tua merasa pusing, pertanda waktunya di masa lalu sudah habis. Soyeon muda masih penasaran tujuan sebenarnya dari Soyeon tua ke sana. Kalau cuma ingin bertemu dengan Yuna, bukankah Yuna tua juga ada di masa depan? Soyeon tua tidak bisa menyangkalnya. Dia cerita bahwa sebentar lagi Yuna akan meninggal dan meminta Soyeon muda untuk tetap di sampingnya. Soyeon tua belum selesai membicarakan alasan Yuna tewas, tapi dia keburu hilang. Perkataan Soyeon tua itu membuatnya khawatir terus dengan Yuna. Jadi, di perjalanan pulang, dia berhenti dan mengirim telegram ke Taeho.
Telegram itu bertulis Taeho untuk segera pergi ke rumah Soyeon dengan membawa telegram kedua. Telegram kedua itu disimpan di album foto, lalu menuliskan pesan di piringan hitam. Di masa depan, Soyeon yang mendapatkan pesan itu membuka album fotonya. Pesan itu tertulis jika Soyeon tua tidak kembali dan menceritakan semuanya, Soyeon muda akan merusak hidup dan masa depannya sendiri. Malam itu juga, Soyeon tua kembali ke masa lalu. Soyeon muda lalu menanyakan alasan Yuna meninggal. Soyeon tua bilang sebuah insiden di kebun binatang dan dikarenakan dia. Soyeon muda pun menanyakan kapan hal itu terjadi agar dia bisa mencegahnya, tapi Soyeon tua seakan menghalangi. Yuna harus tetap meninggal. Alasannya karena Soa, anaknya Soyeon. 10 tahun semenjak kematian Yuna, Soyeon memiliki anak. Jadi, Soa ini bukan anaknya dari Yuna. Jadi jika Yuna masih hidup, mungkin Soa tidak akan terlahir. Tapi Soyeon muda punya pandangan lain. Baginya, dengan Yuna nanti, dia juga akan memiliki anak. Tapi bagi Soyeon tua yang sudah bersama anaknya selama 20 tahun, kenangan itu tidak tergantikan. Soyeon tua akan membantunya menyelamatkan Yuna, tapi dengan syarat Soyeon muda akan menjauhi Yuna. Dengan begitu, Yuna bisa selamat dan Soa juga akan terlahir. Soyeon pun setuju, yang utama dia harus menyelamatkan Yuna. Soyeon tua lalu bilang mulai sekarang untuk menjauhi Yuna. Dengan begitu, Yuna akan hidup tapi Soyeon harus menganggapnya sudah tiada. 2 bulan berlalu dan Soyeon magang di rumah sakit. Yuna pun ingin pergi ke sana untuk menemuinya karena mereka akan liburan bersama. Tiba-tiba, Soyeon mendapatkan telepon dan ternyata ayahnya sedang dirawat. Soyeon tua juga datang ke sana dan bilang hari ini adalah hari kematian Yuna sekaligus hari kematian ayahnya. Soyeon muda melanggar aturan untuk menjauhi Yuna, makanya Soyeon tua segera datang ke sana. 30 tahun yang lalu, karena ayahnya dirawat, Soyeon menelpon Yuna dan membatalkan liburan mereka. Yuna yang sudah menunggu kesempatan itu jadi sangat kecewa. Tiba-tiba, dia ditelepon kebun binatang yang ngasih tahu bahwa lumba-lumba yang dia rawat bersikap aneh. Lumba-lumba itu tampak stres dan berusaha bunuh diri. Melihat darah di air, Yuna pun terjun ke kolam dan malah dia yang tewas diserang lumba-lumba. Jadi jika ingin Yuna selamat, Soyeon harus menghentikannya ke kebun binatang. Jadi, dia pun segera menelpon Yuna dan memintanya untuk datang ke rumah sakit. Yuna pun akhirnya tahu alasan Soyeon membatalkan liburan mereka. Soyeon pun cerita bahwa ayahnya ini seorang pemabuk yang sering memukuli ibunya. Waktu kecil, ibunya kabur dari rumah karena tidak tahan dipukuli setiap hari. Semenjak kepergian ibunya itu, emosi ayahnya pun dilampiaskan ke dia. Jadi semenjak itu, dia dipukuli ayahnya. Pas saat SMA, dia mendapatkan kabar bahwa ibunya tewas gantung diri. Itulah alasan sebenarnya kenapa dia tidak ingin berkeluarga dan memiliki anak. Dan alasan itu juga yang digunakan oleh Soyeon agar Yuna menjauh dari dirinya. Hubungan mereka pun berakhir dan ayah Soyeon menghembuskan nafas terakhirnya. Saat pemakaman, Soyeon tua datang dan ngasih tahu bahwa berita telah berubah. Dia berhasil menyelamatkan Yuna. Terlihat bagaimana Soyeon muda sangat kehilangan Yuna, satu-satunya perempuan yang paling dia cintai. Dia lalu mengusir Soyeon tua dan mengamuk. Taeho datang mencoba menenangkannya, tapi Soyeon muda malah mengusirnya. Soyeon tua kembali ke masa depan dan menyimpan pil ajaibnya lalu membuang kuncinya. Esok harinya, Soyeon menemui Taeho. Tapi Taeho di sini bingung karena sudah 30 tahun mereka tidak bertemu. Lalu Soyeon pun diusir dari sana. Di masa lalu, Soyeon kembali pulang. Dia mendapati sebuah buku diari di kotak suratnya, berisikan foto-foto dirinya dengan Yuna. Yuna menuliskan pesan agar Soyeon mendatanginya. Soyeon pun mengikuti kata hatinya dan menemui Yuna. Di masa depan, Taeho menghubungi dan bilang kenapa Soyeon tidak datang. Soyeon bingung dong, kok masa depan berubah lagi? Apalagi di sini Taeho tidak mengenali Soa.
Soyeon pun melihat foto-foto Soa yang perlahan memudar. Soyeon berencana pergi ke masa lalu, tapi lemarinya terkunci. Sementara di masa lalu, karena hujan, jalanan jadi macet. Soyeon muda pun memutuskan jalan ke sana untuk menemui Yuna. Di masa depan, Soyeon tua diburu waktu untuk segera kembali ke masa lalu dan menghentikan Soyeon muda menemui Yuna. Tapi ternyata, di masa lalu, Soyeon bertemu dengan Yuna di jalan. Tapi tiba-tiba, Yuna tertabrak mobil. Dan di masa depan pun, Soa kembali. Soyeon tua mencari arsip di sebuah rumah sakit tentang penyebab kematian Yuna. Dia segera kembali ke masa lalu dan meminta Soyeon muda membantunya melakukan operasi segera. Jika tidak, Yuna akan tewas. Soyeon tua pun terus-terusan kembali ke masa depan. Dia merasa aneh karena waktunya kembali ke masa lalu sangat singkat. Jadi dia memutuskan membius dirinya di masa depan. Di masa lalu, operasi pun dimulai. Soyeon tua datang tepat waktu, tapi tiba-tiba dokter datang ke ruang operasi dan marah karena operasi itu dilakukan secara ilegal. Soyeon tua pun mengusirnya dan meminta perawat mengunci pintu. Operasi dilakukan kembali, tapi kondisi Soyeon tua sedang buruk. Soyeon muda pun mengambil alih semuanya, dan operasi pertamanya berhasil. Soyeon tua pun terbangun dengan Soa yang berada di sampingnya. Soyeon tua yang tahu operasinya berhasil mencoba menemui Yuna. Dari kejauhan, dia melihat Yuna. Setidaknya, dia masih bisa melihat Yuna hidup. Baginya, itu saja sudah cukup. Soyeon tua kembali ke masa lalu lagi. Soyeon tua ngasih tahu bahwa Yuna akan hidup sampai 30 tahun ke depan. Pesan terakhir dari Soyeon tua bahwa di sebuah seminar 9 tahun lagi, Soyeon muda akan bertemu dengan ibunya Soa. Soyeon tua pun berpamitan karena ini pertemuan terakhir mereka. 9 tahun berlalu dan Soyeon muda pun melanjutkan hidupnya. Dan benar, dia bertemu dengan ibunya Soa bernama Elena Hong, seorang dokter ahli bedah jantung. Pada akhirnya, mereka melakukan cinta satu malam. Setahun kemudian, Elena memberikan Soa ke Soyeon dan memintanya merawatnya. Bertahun-tahun berlalu, Soyeon kini hidup bersama Soa, sampai 20 tahun terlewati. Di saat sekaratnya, dia pun berlibur dengan Soa. Di saat itulah, Soa cerita bahwa hari-hari yang dia lewatkan bersama ayahnya adalah hari-hari paling membahagiakan di hidupnya. Perkataan itu membuat Soyeon makin sedih karena akan meninggalkan anaknya. Soyeon pun akhirnya meninggal. Taeho adalah orang terakhir yang datang ke makamnya. Di sini, Soyeon dan Taeho sudah tidak bertemu selama 30 tahun. Soa pun datang dan memberikan titipan dari ayahnya. Kotak itu berisi diari apa yang sebenarnya terjadi dan tentang dia yang kembali ke masa lalu. Kini, semua kesalahpahaman pun menjadi jelas. Taeho pun langsung menemui Yuna dan kasih tahu tentang kematian Soyeon. Tapi di sini terlihat bagaimana Yuna masih sangat mencintai Soyeon. Taeho lalu memberikan buku diarinya supaya Yuna paham alasan Soyeon meninggalkannya. Taeho yang masih dihantui rasa penasaran menyadari sesuatu. Dia pergi ke rumah Soyeon dan benar, dia masih menemukan satu pil terakhir. Sebelum pergi, dia menelpon Yuna dan berjanji akan membawa Soyeon kembali. Dia langsung meminum pil ajaib itu dan kembali ke masa lalu. Dia segera ke rumah sakit dan melarang Taeho merokok mulai dari sekarang. Taeho pun tersadar dan kembali ke masa depan. Mencoba mengecek ke rumah Soyeon apakah semuanya sudah berubah, tapi tidak ada yang menjawab. Di tempat berbeda, Yuna pergi ke kebun binatang untuk bernostalgia. Di sana, dia melihat sosok Soyeon dan mencoba mengikutinya. Masih bimbang antara benar atau tidak sosok itu Soyeon. Tapi ternyata benar, sosok itu Soyeon yang kembali hidup. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Will You Be There? Sebuah kisah tentang pengorbanan untuk seseorang yang kita cintai. Percayalah, jika cinta itu tulus, dia akan tetap bertahan meskipun melewati waktu 30 tahun lamanya.
Terima kasih Theo sudah menyatukan kembali pasangan yang terpisahkan oleh takdir. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.